Selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu yang di rumah, shalom. Engkau percaya bahwa sore hari ini sesuatu yang luar biasa Tuhan akan kerjakan bagi hidup saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pejamkan matamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur punya Allah Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Engkau hadir di setiap langkah-langkah hidup kami. Bangga Engkau hadir di dalam hidup kami, di rumah kami, dimanapun Tuhan Engkau nyata. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya ibadah yang kami lakukan bukan menjadi ibadah yang sia-sia, tapi Tuhan nyata sehingga berdampak, sesuatu yang besar terjadi, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan. Dan kami akan menerima kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu. Biar Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati ibadah kami sore malam hari ini. Dengan kuat kuasa-Mu, Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya nanti. Dan hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap meninggikan Tuhan. Katakan bersama, amin. Mari percaya, sukacita Tuhan ada di dalam hatimu, ada di dalam hidupmu, ada di rumahmu. Dan terima menjadi kekuatan. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Mari semua katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, Yesus ada di sini. Mari yang percaya, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita Tuhan melimpah dan kekuatannya mengalir. Mari semua katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati. Karena apa? Yes. Mari yang percaya, ku percaya firman Tuhan sanggup. Sukacita dalam Tuhan melimpah sungguh. Amin. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yes. Kekuatan dan sukacita-Mu menjadi bagian kami ya Tuhan. Mari bebaskan roh saudara. Terima sukacita dari surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu. Semua sukacita dalam Tuhan melimpah. Amin. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita semua.
kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memenuhi setiap kami. Terus Engkau memenuhi kami dengan sukacitamu, kekuatanmu, minyak yang baru yang dari Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari buka hatimu bersama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Semua katakan menyembahmu. Mari datang dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami hidup karena anugerah-Mu. Yes. Katakan bersama. Oh, yang menyertai, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati. Mari buka hatimu bersama-sama. Karena Roh Kudus akan siap melawat setiap engkau dan saya. Dia akan memenuhi dengan urapan yang baru. Haleluya. Seluruh hidupku di altarmu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati. Mari tadakan tanganmu kepada Tuhan. Izinkan Roh Tuhan memerintah dalam hidupmu, mengalir. Penuhi
Katakan dia akan menjamah engkau. Yes, Rama Syakara Lama 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 Syane. Kau ambil alih seluruh hidupku. Katakan lagi, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan Tuhan, untuk jamahan Tuhan. Yes, God. Kau ambil alih. Sesuatu yang besar terjadi dalam hadirat-Mu. Haleluya. Engkau yang di rumah, engkau yang di sini, mari berdiri bersama-sama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Belajar berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak melakukan sesuatu yang besar. Yes, seluruh hidupku. Sekali lagi, buka hatimu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan Tuhan. Ya Allah, masyaallah. Di hadirat-Mu sesuatu terjadi. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan di altar-Mu, di altar-Mu, menyembahmu. Come on, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ya Allah, masyane. Glory, glory, glory. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan. Ya Allah, masyane. Urapi kami, urapi hati kami. Ya Allah, masyane. Ya Allah, batura basyakara lama. Haleluya. Yes, rohnya tercurah atas engkau dan saya. Terima. Ya Allah, masyane. Ya Allah, batura basyakara lama lama syane. Haleluya. Ya Allah, baba basyakara lama. Ya baba baba syane. Haleluya. Ya Allah, baba syane. Ya Allah, basyakara lama. Kami menyembah kepada Engkau Tuhan yang kudus, dan kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Yes, hirama syakara lama lama lama. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan, bagi Tuhan yang kudus. Haleluya. Mari kembali angkat tinggi-tinggi tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Oh, holy. Semua katakan holy are you, Lord God Almighty. Worthy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy. Dia Tuhan yang kudus ada di sini. Bagi Dia yang maha tinggi layak menerima segala pujian. Worthy is the Lamb, worthy, worthy is the Lamb. You are holy, sing holy, holy. Hallelujah. You Lord God
is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Kembali angkat tanganmu tinggi-tinggi semua. Holy, holy. Come on, say. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy. You are holy. You are holy, Lord. Yes. Amen. Yes, God, bekerja dengan caramu, bekerja Roh Kudus. Come on, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Yes, come on, say, you are holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Amen. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, 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 holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy. Sing worthy. Sekali lagi worthy is the Lamb. Amen. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Worthy is the Lamb. glory, haleluya. Worthy is the Lamb. Engkau Tuhan yang You are kudus, holy, Lord. Tuhan yang luar biasa. Amen, amen, amen. Oh, haleluya. Hallelujah. Kami bersyukur sore malam ini ya Tuhan, kami boleh ada di dalam pujian penyembahan. Kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Biar ini menjadi gaya hidup kami, bukan hanya waktu kami beribadah, tapi juga dalam setiap kesempatan kami boleh mengangkat pujian, penyembahan, rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar sore ini kami akan belajar kembali dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau adalah guru kami yang agung. Urapi baik hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjelaskan firman-Mu. Juga setiap kami jemaat-Mu, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah, atau dimanapun kami sedang menyimak Tuhan pemahaman Alkitab pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sore ini saudara-saudara kita akan melanjutkan pengajaran kita. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara mengikuti ibadah PA minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang segitiga keselamatan. Kenapa saya memakai judul segitiga berkaitan keselamatan? Karena bagaimanapun ada hal-hal yang satu dengan yang lain, seperti halnya dengan segitiga, sisi-sisinya berbeda, tetapi tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Dan kalau bicara soal segitiga, kita bicara soal seperti sebuah gunung, di mana kita terus meningkat kalau kita melakukan
sisi-sisi keselamatan itu dengan baik, maka hidup kita akan makin meningkat untuk menjadi lebih lagi sampai pada puncak yang disebut dengan keselamatan kekal. Nah, kita akan lanjutkan pada sore hari ini. Kita baca ayat mas kita dari Yudas 1 ayat 1 dan 2. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ya, dari 2 ayat ini kita menemukan ada 3 segitiga keselamatan. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang segitiga yang pertama yang saya sebut sebagai proses keselamatan. Kalau kita ingin mengalami keselamatan, maka yang pertama kita harus mengalami yang namanya panggilan. Melalui panggilan kita merespon dengan iman, pertobatan, dan ditandai dengan baptisan, kita masuk dalam keselamatan. Namun keselamatan itu bukan hanya sekedar kita merespon, tapi keselamatan itu juga merupakan satu perjalanan. Maka kita perlu mengalami yang namanya dikuduskan. Kita terus hidup dalam kekudusan yang makin meningkat. Dan untuk bicara soal kekudusan dan hidup di dalam keselamatan ini, kita butuh pemeliharaan di dalam Tuhan. Keselamatan itu perlu dipelihara. Baik dari Tuhan yang memelihara, kita juga yang ada di keselamatan perlu dipelihara. Nah, kita juga sudah belajar minggu yang lalu tentang segitiga yang kedua yang saya sebut bagaimana supaya kita bisa dipelihara dalam Kristus. Kita juga belajar tadi dari ayat yang kita baca, ada 3 yang membuat kita bisa dipelihara dalam Kristus sehingga keselamatan kita terjamin. Yang pertama adalah kita harus mengalami yang namanya rahmat. Makanya surat Yudas memulai dengan kata-kata rahmat, damai sejahtera, dan kasih melimpahi kamu. Kita harus mengalami yang namanya rahmat, hidup dalam rahmat Tuhan. Kemudian bukan hanya rahmat, tapi dikatakan damai sejahtera dan kasih. Kita belajar ketiga hal ini. Dan minggu lalu kita sudah belajar sebagian dari yang namanya rahmat, khususnya dikaitkan dengan kasih karunia. Kenapa rahmat itu tidak bisa dilepaskan dari kasih karunia? Karena 2 hal ini selalu bekerja bersama-sama, khususnya berkaitan keselamatan. Rahmat bicara soal belas kasihan, di mana kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya dihakimi, dan kita masuk dalam kebinasaan kekal. Tapi karena rahmatnya kita diampuni, tapi juga kita mendapat kasih karunia yang namanya keselamatan, berkat, kelimpahan yang kita bisa terima sampai pada kehidupan yang kekal. Saudara, kita akan lanjutkan hari ini. Dan kalau kita bicara soal cara untuk dipelihara dalam Kristus, seperti tadi saya katakan, rahmat, damai sejahtera, dan kuncinya adalah dikatakan yang limpah. Jadi mercy, peace, and love be yours in abundance. Jadi yang limpah. Nah, kenapa ini? Nah, kita akan belajar hari ini, saudara-saudara. Kalau kita bicara soal hidup dengan rahmat, minggu lalu saya katakan bahwa untuk mengulang rahmat dalam bahasa Yunaninya adalah eleos, yang berarti belas kasihan, pengampunan, dan kasih sayang. Kata rahmat berasal dari bahasa Latin juga yang namanya mercy atau mercies, yang dari ini atau dari kata ini muncul dalam bahasa Inggris mercy atau merciful, yang berarti harga yang dibayar. Ini memiliki konotasi untuk dipahami sebagai pengampunan, kebajikan, dan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah sekarang kita akan lanjutkan. Kalau bicara soal rahmat, itu kita bicara juga kalau dalam perjanjian lama disebut hesed atau ya hesed. Nah, saudara, rahmat dalam bahasa Greka itu eleos, dan dalam perjanjian lama itu dipakai kata hesed, rahmat,
kemurahan. Dan kalau kita mempelajari teologi Perjanjian Lama, khususnya berkaitan dengan bangsa Israel, salah satu kata yang sangat betul-betul bermakna dalam hidup mereka itu adalah hesed. Boleh dikatakan ini menjadi jantung dari hubungan antara Allah dan bangsa Israel. Kita akan lihat kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Sehingga kalau kita mendengar dan tiap kali kita berkata rahmat, eleos, hesed, itu adalah hal-hal yang menjadi kehidupan kita seperti hanya dengan kehidupan bangsa Israel. Kita akan belajar yang pertama, saudara-saudara, kalau kita bicara soal hesed dalam Perjanjian Lama atau rahmat, itu menunjukkan salah satu dari sifat Tuhan. Salah satu dari sifat Tuhan. Dan kalau kita pelajari, kalau disebut rahmatnya Tuhan, itu tidak pernah habis-habisnya. Dalam Mazmur 116 ayat 5 dikatakan, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. ya, Allah kita adalah penyayang. Dan itu ditunjukkan dalam Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang menyebabkan kenapa kadang-kadang kan kalau kita menyaksikan, bahkan mungkin kita juga mengalami yang namanya ketidakadilan dalam hidup. Sepertinya orang bilang, kok kalau Tuhan itu ada mana yang disebut dengan disiplin, keadilan, hukuman. Faktanya dunia ini dengan berbagai macam kejahatan tetap dibiarkan begitu saja. Bahkan boleh dikatakan kejahatan itu dari hari ke hari bukannya semakin menurun, semakin meningkat, tapi Tuhan diam. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah diam, tapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan rahmat. Dan dikatakan rahmatnya itu tidak habis-habisnya. Dikatakan tak berkesudahan kesetiaannya. Lalu rahmatnya, kalau digambarkan seperti sebuah sumber air, air itu terus mengalir, rahmatnya terus mengalir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka kita sebagai orang percaya, kita harus bersyukur. Kita punya Tuhan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Tapi Bapak Ibu, bukan berarti kalau kita berkata, wah Tuhan itu penuh dengan kasih karunia, Tuhan itu penuh dengan rahmat, belas kasihan. Kalau begitu kita buat apa aja. Kita buat yang namanya hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam semua hal yang tidak baik. Toh Tuhan itu kan penuh dengan rahmat. Toh Tuhan itu kan penuh dengan belas kasihan. Nanti diampuni, gak perlu bertobat. Tidak Bapak Ibu, kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Bagaimana Allah yang penuh dengan rahmat untuk bangsa Israel, umatnya, pilihannya yang sudah dipilih Tuhan berdasarkan perjanjian Abraham. Tapi ada saatnya rahmat Tuhan itu karena juga keadilan dan hikmatnya berhenti. Jadi namun saudara perhatikan, meskipun rahmat belas kasihan Tuhan itu sepertinya begitu luar biasa, tapi sekali lagi rahmat Tuhan itu tidak buta. Tidak bisu, artinya tidak membiarkan terus-menerus yang namanya ketidakbenaran, dosa. Ada saatnya di mana Tuhan dengan cara dan menurut kedaulatannya akan menghukum umatnya. Dan ini fakta. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, Tuhan itu menoleransi pemberontakan Israel dengan belas kasihan untuk waktu yang sangat lama. Sebelum bangsa Israel dibuang, baik Israel utara ke Asyur, kemudian Israel selatan ke Babel, waktunya begitu lama mereka.
jatuh bangun, hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran. Tuhan selalu, tiap kali mereka berdosa, mereka minta ampun, Tuhan berkata, oke, saya ampuni. Lalu dosa lagi, kalau kita baca misalnya di dalam kitab Hakim-Hakim, kita menemukan bagaimana Hakim-Hakim, begitu pola yang sama itu terjadi dalam hidup bangsa Israel. Mereka jauh dari Tuhan, hidup dalam dosa, Tuhan izinkan disiplin, mereka bertobat, Tuhan ampuni. Siklusnya selalu sama. Terus dan mereka merasakan mungkin ada apa-apa. Tapi Tuhan meskipun penuh dengan rahmat, ada batasnya. Sehingga kalau kita belajar dalam Ratapan 2 misalnya, nanti sudah bisa baca di rumah karena waktu ayat 21. Kemudian juga Zakaria 1 ayat 12, kita menemukan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Roma, Rasul Paulus berkata, karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan dan menerima Mesias, mereka tertolak, dipotong. Meskipun mereka adalah pohon ara yang tulen asli, tapi dikatakan cabang dari bangsa Israel dipotong. Sehingga kita orang-orang kafir, bangsa kafir yang disebut dengan cabang liar bisa dicangkokkan. Saudara kita perhatikan, meskipun Tuhan itu penuh rahmat, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, tapi tetap ada batasnya. Maka marilah Bapak Ibu, kalau di antara Bapak Ibu yang sore malam ini mendengar firman Tuhan, lalu masih berkelimpahan atau bergelimpang di dalam dosa dan ketidakbenaran, jangan berkata, saya enggak apa-apa, saya terus di dalam gini. Toh Tuhan kan baik, Tuhan pengampun, enggak apa-apa hidup dalam dosa. Jangan Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi, Tuhan itu punya batas. Meskipun Tuhan itulah Tuhan yang penuh rahmat, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, tapi Tuhan tetap adalah Tuhan yang maha adil, maha kudus. Dia punya batas-batas. Seperti halnya dengan orang tua. Orang tua yang baik terhadap anak-anak, itu boleh dikatakan seperti Tuhan terhadap umatnya. Dilepas. Kadang-kadang kembali lagi buat yang salah, ya minta ampun, diterima lagi, diterima lagi, diterima lagi. Yang namanya anak, tapi tetap kalau anak itu sampai menjalankan hal-hal di luar batas, orang tua ada saat yang berkata, sudah selesai. Jangan sampai kita menjadi seperti ini dalam hidup kita. Jangan sampai kita menganggap gampang. Jangan sampai kita menganggap bahwa kalau namanya Tuhan itu baik, maka kita boleh sebebas-bebasnya. Kita boleh melakukan apa aja. Tidak bisa, tidak bisa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang disebut dengan rahmat. Hesetnya Tuhan, eleosnya Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara soal rahmat atau heset atau eleos, kapan kita itu bisa mendapatkannya? Tidak semua orang, saudara-saudara. Seperti hanya dengan bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel itu menjadi bangsa pilihan Tuhan yang punya hak untuk mendapat rahmat Tuhan yang limpah? Karena bangsa Israel itu mulai mau masuk dalam perjanjian yang dimulai dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah karena perjanjianlah, maka Allah itu mengkaitkan dengan umatnya dan melimpahkan rahmatnya. Jadi bukan untuk semua orang. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, maka kalau kita mau untuk hidup dalam rahmat Tuhan, kita harus hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, perjanjian itu ditandai dengan sunat. Karena bangsa Israel diminta melalui Abraham. Setiap umat Israel harus sunat. Sekarang kita di dalam kaitannya dengan perjanjian baru, memang sudah tidak lagi hidup
berjanjian dengan sunat. Tapi kita harus masuk dalam yang namanya di dalam Kristus. Makanya tadi kita baca dalam bagian pendahuluan saya katakan, kalau kita mau hidup selamat, kita bukan hanya mengalami panggilan, kita bukan hanya mengalami yang namanya dikuduskan, kita harus dipelihara, dan kunci dipelihara itu di mana? Di dalam Kristus. Nah tentu kalau bicara soal perjanjian itu ada hak kewajiban yang perlu diperhatikan. Maka dari itu bangsa Israel waktu keluar dari semua yang namanya aturan perjanjian, Allah juga tidak segan-segan memutus mereka dan memotong mereka. Rahmat Allah dalam kaitan dengan perjanjian. Pada waktu seorang itu hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, rahmatnya dilepaskan. Itu melalui apa saudara-saudara? Di mana Allah itu menyatakan apa dalam kaitan dengan rahmat untuk umatnya? Yaitu Tuhan menjanjikan perlindungan. Tuhan memberikan penyediaan, pemeliharaan. Tuhan menyediakan bimbingan. Tuhan juga menyatakan kehadirannya yang terus menerus. Maka waktu Raja Daud menulis Mazmur 23, itu didasari pada rahmat dan perjanjiannya. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa? Karena kuncinya adalah rahmat. Di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lalu Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Raja Daud mengalami rahmat Tuhan karena dia masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan, di dalam Kristus, maka Tuhan berkomitmen. Karena perjanjian dengan umatnya itu sebenarnya ada perjanjian kekal. Maka kenapa keluarga, pernikahan itu juga harus masuk dalam perjanjian kekal. Perjanjian seumur hidup. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, misalnya dalam Maliaki dikatakan Allah membenci perceraian. Kemudian juga dalam Injil Matius pasal 19 juga kita mendapatkan bagaimana Tuhan berkata, barang siapa yang dua dan disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenapa keluarga dalam hal ini pernikahan itu Tuhan bilang tidak boleh bercerai. Makanya orang menikah waktu berjanji satu sama lain mereka melakukan yang namanya janji seumur hidup. Satu sama lain berkata, aku berjanji untuk mengasihi, melayani engkau dalam suka, duka, sehat, sakit, kelimpahan, kekurangan, sampai kematian memisahkan kita. Tidak ada syarat yang lain. Karena ini cerminan juga perjanjian Tuhan dengan umatnya. Tuhan dengan rahmatnya memberikan ruang yang luar biasa kalau orang masuk dalam perjanjiannya. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu ayat favorit saya adalah ayat ini juga saudara-saudara. Maka waktu saya menyelidiki berkaitan dengan rahmat dan hesed ini, saya lebih lagi dikuatkan. Luar biasa, kita bisa punya satu komitmen dari Allah yang penuh dengan rahmat. Sehingga seperti hanya Daud, dia mengerti, memahami apa artinya hesed, apa artinya perjanjian dengan Tuhan. Sehingga dia bisa bilang kebajikan dan kemurahan belaka. Hanya kebajikan dan kemurahan mengikuti aku dikatakan. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, atau mungkin 50 tahun seumur hidupku.
Sepanjang umur kita, kita mengalami yang namanya kemurahan Tuhan. Itu bagian dari perjanjian Tuhan dengan kita. Bahkan bukan itu saja. Rahmat-Nya membuat kita dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah pemeliharaan atas keselamatan kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, godaan. Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan mengikuti kamu sepanjang hidup kita. Lalu dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oh saudara, saya bersyukur, kita harus bersyukur kalau kita bisa menjadi umatnya Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Waktu Tuhan masuk bersama dengan kita dalam perjanjian keselamatannya, Tuhan berjanji untuk selalu memberikan kebajikan. Hal-hal yang baik karena belas kasihannya, karena kemurahannya. Lalu kita akan sampai juga dalam kehidupan kekal di rumah Tuhan. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita terus ada di dalam rahmat Tuhan. Dan hal yang boleh dikatakan sebagai fakta nyata, di mana apa saudara-saudara? Kalau bicara soal belas kasihan Tuhan atau rahmat, itu terkait erat dengan yang namanya pengampunan. Ada ayat-ayat yang saya cantumkan, Bapak Ibu bisa nanti baca tentang bagaimana rahmat-Nya membuat Tuhan melepaskan pengampunan. Dalam Keluaran 34 ayat 9, kemudian Bilangan 14 ayat 19, Yeremia 3 ayat 12, juga Daniel 9 ayat 9. Di mana dengan kasih setia Allah karena memegang perjanjiannya selalu melepaskan pengampunan. Kalau kita baca dalam Mazmur 25, Mazmur 40, Mazmur 51, ini adalah ayat yang sangat fenomenal karena ditulis oleh Raja Daud yang waktu itu berzina terhadap Betseba. Lalu dia membunuh Uriah. Bukankah ini sebuah dosa yang sangat parah? Dan itu dilakukan oleh seorang raja yang sebenarnya adalah raja yang dipilih Tuhan. Tapi Tuhan tetap melepaskan pengampunan. Juga dalam pasal 69, 103, 119, Yeremia juga. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah inilah sebabnya kenapa saya tekankan ini saudara-saudara. Karena konsep rahmat, belas kasihan Tuhan itu tidak pernah berubah. Baik waktu perjanjian lama, masuk dalam perjanjian baru. Saya harap kita mengerti latar belakang ini. Kenapa saya jelaskan ini? Karena dalam perjanjian baru Tuhan itu juga menekankan ini. Kalau kita baca dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, waktu Tuhan Yesus mengajar kepada murid-murid dalam satu kelas yang pertama, waktu masih baru Tuhan bilang, kalau kamu mengampuni satu hari harus 7 kali. Wah, saudara, 7 kali sehari itu sudah banyak, betul tidak? Jujur aja ini tidak mudah. Sekali salah diampuni. 2 kali salah diampuni. 3 kali salah. Biasanya sudah ya kan. Ini 7 kali. Ini aja sudah
sebuah kapasitas, kemampuan yang luar biasa. Nah, Petrus sebagai murid yang baik, murid yang cerdas, responsif, dia tangkap itu. Wah, 7 kali. Lain kali Tuhan mengajar di kelas yang sudah lanjut. Lalu Petrus, Tuhan tanya. Dia tanya, 7 kali kah? Petrus tanya. Pikirnya Petrus, mesti jawaban Tuhan bilang, benar kamu 100. Tapi Tuhan bilang apa dalam ayat 22? Bukan. Aku berkata kepadamu. Artinya yang 7 kali itu tidak. Loh, ini Tuhan Yesus ngajar sendiri. Sekarang dikatakan bukan. Lalu apa? Bukan sampai 7 kali. Tapi sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7. Artinya berapa? 490 kali. Siapa yang bisa Bapak Ibu? Siapa yang bisa mengampuni 7 kali aja? Kalau kita bisa, itu sebuah hal yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mengampuni harus 70 kali 7 kali. 490 kali. Siapa yang bisa? Tuhan. Untuk menunjukkan rahmat-Nya. Bahwa rahmat-Nya itulah yang membuat sampai ada orang berdosa sampai 490 kali. Dan itu kan tidak pernah seharusnya. Masa kesalahan yang sama terus dilakukan sampai 490 kali. Atau kesalahan yang tiap kali itu sudah tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata kepada Petrus melalui Tuhan Yesus tadi kita baca. Artinya apa? Ingin memberitahu Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh rahmat. Belas kasihan. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa itu sebabnya? Kalau kita baca dalam ayat selanjutnya. Tuhan memberikan perumpamaan. Nah, kadang-kadang kejelekan kita itu saudara-saudara. Kejelekan kita itu di mana apa? Seperti hanya dengan perumpamaan. Waktu itu ada seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Dibayar dengan 7 turunan pun gak mungkin lunas. 7 turunan gak mungkin lunas. Si hamba ini minta ampun kepada raja, Tuanku ampuni. Karena rajanya ada raja penuh rahmat, diampuni. Dia pulang dalam suasana gembira, senang. Dia mungkin cerita tiap kali ketemu orang. Waduh, aku diampuni raja. Aku sekarang bebas. Di jalan mau sampai rumah ketemu temannya. Cuman punya utang 100 dinar. Dibandingkan dengan 10.000 talenta. Gak ada artinya saudara-saudara. Tapi si orang ini datang. Bayar utang. Sampai dipegang ininya. Temannya bilang, iya nanti saya akan bayar. Saya akan bayar. Bayar sekarang kalau tidak masuk penjara. Akhirnya dimasukkan penjara. Saudara sehingga hamba-hamba raja ini lihat, loh ini gimana? Kamu sudah diampuni begitu luar biasa. Temanmu cuma punya utang sedikit. Kamu gak bisa mengampuni. Saudara yang dikasih Tuhan. Itulah yang terjadi saudara-saudara. Maka yang namanya kenapa kita sebagai orang Kristen. Kita harus dipelihara di dalam Kristus. Dan salah satu cara kita dipelihara dalam Kristus. Hidup dalam rahmat. Artinya apa? Waktu Tuhan memberikan rahmat kepada kita. Waktu Tuhan memberikan belas kasihan kepada kita. Itu harus mengalir sehingga tadi dikatakan dalam Yudas 1. Rahmat, damai sejahtera dan kasih melimpahi kamu. Artinya Tuhan mengalirkan rahmat dalam hidup kita. Sampai kita juga menyatakan rahmat itu kepada orang lain. Nah kadang-kadang di sini tidak terjadi. Itulah sebabnya kita tidak dipelihara di dalam Tuhan. Tadi kita baca dalam Yudas 1.
Ayat 2 dikatakan mercy, peace, and love be yours in abundance. Kita harus punya rahmat, damai sejahtera, kasih yang berlimpah. Artinya apa berlimpah? Tuhan mengalirkan dalam hidup kita, kita mengalami sampai bludak istilahnya. Sehingga orang lain di sekitar kita juga mengalami. Saya gambarkan seperti ini, siklus rahmat, saudara-saudara. Siklus rahmat. Jadi waktu kita mendapat rahmat dari Tuhan yang berlimpah, memang itu merupakan belas kasihan sehingga kita mendapat keselamatan, tapi ini juga harus terjadi dalam hidup kita. Di mana apa? Waktu kita mendapat rahmat dari Tuhan yang limpah, maka hidup kita juga harus penuh dengan belas kasihan. Kalau tidak terjadi satu masalah dengan saluran, jadi boleh dikatakan hidup kita itu seperti saluran Bapak Ibu. Kita mendapat aliran berkat, lalu kita juga memberkati. Dan belas kasihan yang kita lakukan dalam hidup kita, itu membuat selain kita selamat, dipelihara dalam keselamatan, tapi orang-orang lain juga mendapat keselamatan. Tuhan butuh setiap umatnya itu hidup dalam rahmat. Nah itu kita lihat di dalam bagian berikutnya ini saudara-saudara. Yang pertama, kenapa kita harus hidup dalam rahmat setelah kita menerima rahmat? Rahmat kalau saudara perhatikan, atau belas kasihan adalah karakteristik kehidupan dalam kerajaan Allah. Matius 5 ayat 7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, dalam terjemahan King James dikatakan, berbahagialah orang yang merciful, dan mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita pelajari dalam Matius 5 sampai 7 kita menemukan ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam konteks apa? Kerajaan. Jadi kalau orang mau hidup dalam kerajaan Tuhan, dia harus punya warna ini. Dan salah satu warna yang harus dimiliki oleh orang yang namanya warga kerajaan, dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Yang penuh dengan belas kasihan. Karena apa? Karena mereka akan beroleh belas kasihan atau juga kemurahan. Seperti tadi, siklus ini kita mendapat belas kasihan sehingga kita diampuni, kita selamat dan begitu limpah sampai kita juga punya hati yang sama. Makanya kalau kita pelajari dalam Injil surat Efesus misalnya, saudara-saudara, kita orang tadinya lama, disebut manusia lama. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 4, Rasul Paulus mengabarkan manusia lama kita hidup dalam dosa, mati. Nah sekarang setelah kita di dalam Kristus diselamatkan, Paulus berkata dalam Efesus pasal yang keempat, pasal 2 Efesus pasal 2, waktu orang-orang mati dalam Tuhan, lalu dikatakan Paulus berkata, kita harus memakai manusia baru. Nah manusia baru kita apa? Lalu pasal 4 kalau kita baca. Kamu yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi kamu harus kerja supaya apa? Supaya kamu bisa berkemurahan. Maka kalau orang Kristen sungguh-sungguh selamat, dia harus tunjukkan ini saudara-saudara. Kalau orang Kristen tadinya pelit, rakus, egois, hidupnya pokoknya semua berkaitan, pokoknya aku. Sekarang setelah jadi Kristen, manusia baru masih bilang aku. Waduh. Kita perlu pertanyakan, benar dah dia itu sudah betul-betul diubah. Warga kerajaan itu harus berubah. Dan salah satunya adalah berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hati itu karakteristik warga kerajaan Allah.
Umat Tuhan kita harus punya hati yang murah. Kalau tidak kita berarti juga sedang tidak digarap oleh Roh Kudus. Saudara baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan juga buah roh ialah kasih, sukacita, kesabaran, kemudian apa? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan, kebaikan, kasih. Nah kalau ini belum ada dalam hidup kita, saudara berarti kita belum yang namanya selamat secara benar. Kita belum masuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kenapa kita harus mengalami ini? Karena rahmat Tuhan itu limpah. Waktu orang, saudara, kalau orang baik dan orang normal, kalau dia mengalami pertolongan yang luar biasa, pasti dia tidak akan pernah lupa. Saudara, dalam hidup kami, saya tidak pernah lupa dengan satu keluarga. Karena mereka menolong kami sampai kami punya rumah yang kami tinggali seperti sekarang. Mereka memberikan persembahan yang luar biasa. Jadi sebagai balas kasih kami, ini komitmen saya. Saya selalu mendoakan. Karena saya nggak bisa balas. Kenapa? Saya sudah merasakan berkat yang luar biasa. Apalagi Tuhan. Tuhan sudah memberikan semua yang namanya mercy, belas kasihan, anugerah. Kalau itu tidak mengimpartasi hidup kita Bapak Ibu. Kalau itu tidak membuat kita berubah untuk menjadi seperti Dia. Ada masalah, ada masalah. Iman Kristen yang sejati menghasilkan rahmat, belas kasihan. Dan buah yang tulus dalam bentuk tindakan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lalu Matius 12 ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara lihat, Tuhan Yesus pun bukan berarti kalau begitu mungkin kita berkata begini ya. Kalau gitu gak perlu dong yang namanya persembahan. Kan kadang-kadang ada pengajar bilang, sekarang gak perlu ada yang namanya perpuluhan. Bahkan ayat-ayat ini bisa kita simpulkan seperti itu juga kan. Gak perlu persembahan, yang perlu apa? Belas kasihan. Bukan berarti begitu, bukan. Persembahan perlu. Tapi kadang-kadang terutama bangsa Israel, orang Yahudi waktu itu sangat menekankan yang penting saya korban ke bait Allah. Tapi hati mereka tidak pernah punya yang namanya belas kasihan. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang yang selamat di dalam Tuhan, dia pasti akan terpelihara kalau hidupnya mengalami impartasi tadi, siklus rahmat itu. Di mana Allah memberikan rahmat kepadanya dan dia mulai berubah. Akhirnya dia juga penuh dengan belas kasihan. Dulu kita memang rusak, gak bener, oke lah Bapak Ibu, enggak apa-apa. Tapi sekarang setelah di dalam Tuhan bagaimana? Masih sama. Nah ini. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian, ada seorang bapak. Waktu sebelum bertobat, dia kalau marah, itu kejam. Istrinya kalau sedang dimarah dipukul, sampai pingsan. Kalau belum pingsan, istrinya belum puas si suami itu mukul. Sampai lama-lama karena tahu polanya, istrinya sampai cepat-cepat pingsan. Ya seperti itu.
Anaknya juga kalau sedang dimarahi, kadang-kadang kalau mungkin zaman sekarang orang tuanya bisa dimasukkan di pidana KDRT mungkin. Masuk penjara. Karena apa? Anaknya ini kalau salah dicocos sama rokok yang ada nyalanya. Bagaimana tidak sampai bentol-bentol. Lain kali salah dijemur di genteng dari pagi sampai sore. Wah, betul-betul kejamnya luar biasa. Satu kali si bapak ini bertobat yang tadinya beragama lain. Dia dengar firman, dia mengerti bahwa hidupnya yang begitu rupa jeleknya itu tidak benar. Sehingga dia berinisiatif, dia minta, Tuhan berikan saya perubahan. Yang tadinya begitu kejam jadi pemurah, sabar. Otomatis tidak juga memang. Tidak langsung. Kalau penuh Roh Kudus, ya kadang-kadang pernah saya ditanya oleh orang, loh Pak, si A itu penuh Roh Kudus, bahasa rokok hidupnya masih amburadul. Iya memang penuh roh itu kan awal. Tapi untuk sampai di sini itu ada satu proses. Yang kadang-kadang kalau tidak taat, penuh kerendahan hati, tidak sampai-sampai yang namanya hidup yang penuh dengan perubahan ini. Nah si Bapak ini juga demikian Bapak Ibu. Waktu dia bertobat, dia sadar perilakunya gak benar, tapi tidak bisa langsung. Dia tiap kali dia cerita dalam kesaksiannya, setelah saya sadar, saya salah, saya mau berubah. Waktu saya jengkel misalnya, biasanya itu seperti air yang naik langsung meledak. Ya diledakkan dengan pukulan, dengan makian, dengan hukuman seperti tadi. Sekarang dia naik, begitu dia rasa, dia bilang, kalau saya di rumah Pak, saya masuk kamar, saya berdoa, saya bahasa roh, saya doa. Lalu Tuhan kasih ketenangan. Saya keluar, saya marah, tapi sudah tenang. Tiap kali begitu, kalau di luar karena dengan teman pun dia seorang yang emosional, temperamental, yang sangat tinggi. Mau marah dia lari, pergi mungkin ke toilet atau mana. Dia doa di sana. Sampai sekian lama baru akhirnya betul-betul berubah. Dari seorang yang kejam, sadis, menjadi seorang yang murah, mengampuni. Gara-gara itu Bapak Ibu, istri dan anak-anaknya yang tadinya tidak mau ke gereja, lihat ayahnya, mereka ikut. Bahkan saya dengar mereka bilang, kalau papa sedang malas ke gereja, kami yang oya-oya, ayo ke gereja, ke gereja. Saudara ini kasih Tuhan, kekristenan harus menunjukkan ini. Dan kita sebagai orang Kristen perlu terlibat dalam kaitan dengan pelayanan belas kasihan ini. Kalau hati kita penuh dengan belas kasihan, maka kita terlibat dalam pelayanan belas kasihan. Di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36 dan 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara perhatikan kriteria untuk masuk kerajaan. Tadi kita baca dalam ayat 34 dikatakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tuhan konsisten. Tadi kita baca dalam Matius pasal yang kelima, masuk dalam sebagai warga kerajaan harus punya hati yang namanya murah salah satunya. Kalau enggak kita tidak layak menjadi warga kerajaannya.
Lalu ditunjukkan dengan apa? Tuhan waktu itu memberi perumpamaan dalam Matius 25 tentang akhir zaman. Dikatakan raja itu berkata, dikumpulkan, ada yang kambing, ada yang domba dipisahkan. Lalu yang sebelah kanan yang domba dipanggil, "Hai kamu, sekarang kamu terima kerajaan yang sudah disediakan." Kriterianya apa Bapak Ibu? Kriterianya apa? Dikatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika lapar, kau memberi makan. Dikatakan, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Mereka tanya, Tuhan, kapan kamu sakit? Kapan kamu di penjara? Lalu Tuhan bilang dalam ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara dikasih Tuhan, pelayanan belas kasihan atau yang disebut dengan compassion ministry itu sangat penting. Makanya gereja kita juga punya program yang sekarang dikelola oleh community care dan juga outreach ministry. Saya undang Bapak Ibu, ini sebuah pelayanan yang mulia. Karena apa? Hati yang murah itu harus ditunjukkan. Maka gereja kita membuat program, misalnya untuk beasiswa, untuk saudara-saudara kita yang miskin. Kemudian juga dengan adanya pandemi ini kita memberi bantuan-bantuan. Banyak hal saya dorong setiap kita terlibat di dalam pelayanan belas kasihan atau compassion ministry ini. Sebagai bukti, sebenarnya kalau bicara soal memberi tidak memberi itu kan bukan punya tidak punya, betul tidak Bapak Ibu? Saya pernah mendengar cerita, orangnya cerita sendiri sama saya. Orang ini kaya, kalau hartanya dibuat hidup 7 turunan enggak habis. Satu kali dia cerita, saya barusan pergi ke pasar katanya. Beli sayur, yang membuat saya heran itu ini. Saudara-saudara, waktu orang ini ke pasar, beli sayur. Orang kaya loh. Saya pikir kok bisa ya, tapi faktanya begitu. Dia bilang, saya beli sayur misalnya, beli sayur kangkung gitu ya, atau bayam. Datangi satu ibu penjual. Bu, piro? Regone piro? Ya berapa harganya? Misalnya satu ikat 10.000. Larang, mahal. 5.000 aja, 5.000 aja. Loh, penjualnya bilang, Bu, modalnya aja enggak seperti itu. Larang. Dia pindah lagi. Penjual satu lagi, tawar lagi, piro? Berapa harganya satu ikat? 9.000, larang 6.000. Saudara, hanya untuk beli satu ikat, ya satu ikat sayur kangkung atau bayam yang seharga 10.000. Dia tawar dari satu tempat sampai akhirnya yang paling murah dia balik. Saudara, saya habis pikir, kok bisa ya? Jadi maksud saya saudara-saudara, kalau bicara soal murah hati, memberi itu bukan masalah punya tidak punya. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 8 dikatakan orang-orang Kristen di Makedonia dikatakan sangat miskin, dalam kondisi menderita. Tapi Paulus berkata mereka memberi bahkan lebih daripada kemampuan mereka.
Kenapa saudara-saudara? Kuncinya adalah murah hati, belas kasihan. Saudara, nanti di surga dan kerajaan Tuhan warganya adalah orang-orang yang murah hati, yang dibuktikan dengan terlibat dalam pelayanan belas kasihan, compassion ministry. Makanya kenapa Tuhan izinkan di sekeliling kita selalu ada yang namanya orang miskin, orang menderita, orang yang penuh dengan berbagai macam masalah, supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Nah, kalau kita bisa lakukan ini sebuah kesaksian yang bukan hanya kita jadi berkat, tapi mereka yang belum kenal Tuhan juga bisa mengalami, oh, yang namanya kasih Tuhan seperti ini. Mari saudara-saudara, gereja kita ada fasilitas. Kalau tidak di gereja kita, saudara bisa cari yang lain. Tapi yang jelas setiap kita harus menjadi orang-orang yang selalu punya hati yang murah. Dan saudara perhatikan, saya sengaja membuat tadi penjelasan ini supaya saudara mengerti kenapa misalnya dalam Matius 6 ayat 12, 14 dan 15 ada ayat yang seperti ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara perhatikan, saya harap kita mengerti sekarang. Dengan pengajaran yang saya jelaskan tentang Tuhan penuh rahmat dan seterusnya, sampai kenapa kita perlu punya kriteria yang mutlak harus ada sebagai orang diselamatkan, yaitu apa? Punya hati yang murah. Salah satunya apa? Mengampuni. Makanya Tuhan bilang begini, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kamu. Saya harap sekarang kita mengerti kenapa kok ada ayat seperti ini Bapak Ibu. Kenapa kok pengampunan itu menjadi standar ukuran bahkan masuk surga, tidak masuk surga. Kalau orang tidak diampuni kan tidak masuk surga. Kenapa ini sepertinya kok tidak konsisten loh, katanya Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Keselamatan itu anugerah terima oleh iman. Kok sekarang gak boleh tidak mengampuni, tidak masuk surga. Saudara, karena kekristenan meskipun oleh anugerah di dalam iman, tapi kita harus bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan, yang Tuhan penuh rahmat. Maka kita juga sebagai orang Kristen juga harus menjadi manusia baru yang penuh rahmat. Dan salah satunya selain kita melayani dalam pelayanan belas kasihan sebisa kita, tapi kita juga perlu belajar mengampuni kesalahan. Memang mungkin saudara ada yang berkata, Pak, saudara ngomong gampang. Saya ini Pak disakiti hati, aduh sudah gak bisa. Pernah saya dengar ada orang bilang, Pak, kalau suami saya, ini suami istri loh saudara. Minta ampun, saya gak akan ampuni. Sampai mati pun saya gak akan ampuni. Wah, saya berpikir, bisakah orang itu masuk surga? Kenapa Bapak Ibu? Karena sekali lagi yang namanya selamat itu harus hidup di dalam rahmat. Rahmat yang limpah artinya apa? Tuhan mengalirkan rahmatnya lebih dulu. Sampai itu juga menjadi bagian dari hidup kita. Dan kita juga punya rahmat sehingga kita mulai punya hati yang murah. Membantu yang membutuhkan, tapi juga kita perlu melepaskan kemurahan yang mendasar yang namanya mengampuni. Mungkin suami kita salah, mungkin istri kita salah, anak kita, teman kita, hoping kita. Biasanya orang sakit hati itu justru dengan orang-orang dekat, ya kan, salah satunya hoping. Karena kuping yang bisa ngeciak kuping, saudara-saudara. Yang bisa pegang kuping kita, bisa gigit kuping kita. Biasanya aduh sakit hatinya. Tapi mari sore malam ini kalau kita dengar firman,
kita mau belajar melepaskan. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Saya undang kita semua, baik yang di gereja maupun juga yang di rumah, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan nyanyian, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. ya Tuhan, Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita bisa terpelihara di dalam keselamatan, di dalam Kristus, kalau kita hidup di dalam rahmat-Nya. Ada 3 yang memelihara kita, dikatakan rahmat, damai sejahtera, dan kasih. Bagaimana caranya kita mendapat damai? Kita harus jumpa dengan Yesus. Kunci kedamaian hidup, ketenangan hidup adalah hidup dalam rahmat-Nya. Kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, menghibur kita, menguatkan kita, mengimparastasikan belas kasihannya, dan itulah damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin
malam ini yang sedang bersama-sama mengikuti ibadah PA. Mungkin Bapak Ibu kehilangan damai. Saya yakin salah satu sebabnya karena kita kehilangan rahmat. Pada waktu kita hidup dalam rahmat Tuhan yang limpah, maka dalam diri kita mengalir damai, ketenangan, sukacita. Maka mari kalau kita mulai kehilangan hal-hal di dalam hidup kita, kita mau datang kepada Tuhan, Sang pribadi yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan nyanyi ini lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Bersama Dia hatiku Damai walau dalam lembah kekelaman. Ya Tuhan, Bersama Dia kami butuh damai-Mu, hatiku tenang. kami butuh rahmat-Mu. Penuh tantangan, tak Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. hanya Yesus Jawaban hidupku, bersama Dia. bersama Dia. Mari Bapak Ibu, Hatiku damai, angkat tanganmu, terima Yesus, biar Dia mengalirkan rahmat-Nya, bersama Dia. damainya, ketenangannya. Hatiku tenang, Oh haleluya, penuh tantangan. oh haleluya. Satu pun dapat menghiburku, Ya Tuhan, tak seorang pun oh dapat haleluya. menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Horaba sekeria laba sende kabara laba sandara laba laba labas. Oh ratakara laba 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 sekara laba ya sekeria laba takara laba ya laba. Oh ratakara laba ya sekeria laba ya laba ya. Ketenangan hanya ada di dalam sukacita, hanya ada di dalam-Mu, Jesus. Ya Rabba Shande, glory. Kami menyembah kepada-Mu, Syukur ya Tuhan. menyembah kepada-Mu. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, biar setiap kami terus dipelihara di dalam Kristus, dalam keselamatan yang benar. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang penuh rahmat. Dan biarlah Engkau mengalirkan rahmat, damai sejahtera dan kasih melimpah dalam hidup kami. Bukan hanya kami terus hidup di dalam rahmat-Mu, tapi kami juga berubah menjadi umat-Mu yang penuh dengan rahmat.
penuh belas kasihan, penuh dengan kemurahan. Sehingga setiap hidup kami juga bisa menjadi berkat dan bahkan menyelamatkan orang-orang Tuhan. Terima kasih Engkau berkati kami semua yang sudah hadir malam hari ini. Dan kami juga terus berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami Tuhan. Engkau memberikan rahmat-Mu yang limpah atas sakit penyakit Bapak Gembala kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang penuh rahmat, penuh belas kasihan. Engkau jamah sakit penyakit, sembuhkan, pulihkan Tuhan. Kembali seperti semula. Juga Ibu Gembala kami Tuhan berikan terus kesehatan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega Leangan Ungaran ini terletak di Jawa Tengah. Pos PI ini masih dalam naungan Gereja Bethel Kristus Alfa Omega Semarang dan masih menjadi tanggung jawab pembinaan dan pendewasaan misi Apostolik Ministry. Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega Leangan Ungaran ini dilayani oleh Pendeta Paulus Subarto. Pelayanan yang dirintis dari tahun 2007 ini dimulai dengan kontrak rumah agar kegiatan seperti ibadah raya, sekolah minggu, dan komsel bisa berjalan dengan baik. Di tahun 2018, Pos PI yang digembalakan oleh Pendeta Paulus Subarto telah mempunyai sebidang lahan yang dapat digunakan sebagai tempat ibadah yang beralamat di Jalan Kepodang 3, Blok D 18, Perum Delta Asri 5, Tahap 1, Leangan, Ungaran Timur. Dan saat ini proses pembangunan masih terus berjalan. Mayoritas pekerjaan dari jemaat adalah sebagai tenaga serabutan, kerja bangunan, pengasuh anak, kerja laundry. Puji Tuhan, saat ini jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan untuk dilayani mencapai 50 orang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.